Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerbakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Gerindra geram akan ulah PDIP yang kini seakan-akan itu ya sok jadi pahlawan, menjadi pahlawan kesiangan, lempar batu sembunyi tangan. Lihat ini komentar dari PDIP untuk sekarang ini soal pajak ya. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi rakyat kita yang banyak ya, yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara global. Itu komentar dari kader PDIP untuk sekarang ini ya. Tapi ini dulu komentar Deddy Sitorus waktu undang-undang itu dibuat ya. Waktu undang-undang itu disahkan di DPR itu dulu tahun 2021 atau 2022. Ini lihat jejak digitalnya masih ada Deddy Sitorus. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara. Ya, nah kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik? Mayoritasnya dari pajak. Nah, tahu sendiri kan, Deddy Sitorus dalam mengolah kata-kata beda dulu, beda sekarang, gitu loh ya. Dulu begitu, sekarang begini. Sok menjadi pahlawan untuk rakyat. Padahal dulu seperti itu. Dan ini merupakan respon dari Gerindra ya. Nampaknya Gerindra marah apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tersebut ya. Bahkan anak keponakan Pak Prabowo, Bu Saraswati pun ikut buka suara. Pak Prabowo pun juga ikut buka suara. Ini dia videonya, tonton sampai habis ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo merespons kritik PDIP soal PPN yang naik menjadi 12%. Ia mengaku heran dengan respon kritis dari PDIP terhadap kenaikan pajak itu. Rahayu pun mengungkit keterlibatan PDIP saat rancangan Belate dibahas di DPR. Menurut Rahayu, ketika DPR membahas soal Belate dalam RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP, PDIP adalah fraksi yang mendapat jatah kursi Ketua Panitia Kerja atau Panja. Kader PDIP yang menjadi Ketua Panja adalah Dolvi Othniel Frederick Palip. Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu mengatakan, banyak anggota fraksi Partai Gerindra yang hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons PDIP kini. Rahayu heran mengapa PDIP tidak menolak kenaikan PPN 12% saat kadernya menjadi Ketua Panja. Kemarin kan sudah diberi penjelasan ya kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah.
Ya, Berarti barangnya minggu depan ya Pak ya? PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dari kritik keras oleh rakyat. Termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ini Ketua kelasnya itu PDI lah. kelasnya PDIP gitu ya. Kalau Jadi yang ketua kelas nggak berjuang setuju bisa banget. bubar tuh. Bener. Undang juga tuh Mbak ya. Berjuang jadi ini ya PDIP kemarin saya ngeliat wah nyinggung RU penyiaran. Pokoknya pro rakyat banget kan ya 17 itu. Iya, ada Aiman pula nih. Ada apa segala tapi ya kemarin kok kemarin ya. Jadi ini makanya istilahnya itu melakukan self corrective. 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Nah kemudian kalau sekarang ada kenaikan-kenaikan PPN yang ada di dalam undang-undang tersebut, yang dimulai daripada tahun 2022 dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Itu bisa juga menjadi pelanggaran presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau sekarang presiden sudah memberikan suatu solusi dengan kami kemarin berkonsultasi dengan presiden, di mana undang-undang PPN, kenaikan PPN ini hanya untuk PPN PM, untuk barang-barang mewah, ya kan? Nah, ini adalah untuk barang-barang mewah. Namun dalam hal ini, konstelasi berjalan seakan-akan bahwa PPN 12% ini bisa diturunkan 5-15, bisa naikkan pada saat Rike dalam paripurna. Ya, dari sesama daripada anggota DPR pada saat paripurna mengatakan seperti itu. Kata dari PDI Perjuangan, Rike mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai. Itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan. Nah, ini kan mekanisme RAPBN pemerintah. Jadi artinya ini, kenapa pada saat paripurna mengatakan ayat 3, pasal 7 ayat 3 dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Oke, itu yang dipertanyakan oleh dari Partai Gerindra ya. Oke,